Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas D Prodi Ilmu Hukum dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Ibu Retna Dewi SHMH. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi bab 8, yaitu sarana administrasi negara, yang berjudul Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Tata Usaha Administrasi Negara yang memuat pengaturan yang bersifat umum. Perbedaan peraturan perundang-undangan dengan keputusan administrasi negara, bisa tolong dijelaskan nggak? Boleh. Nah, teman-teman sekalian juga ingin tahu apa itu perbedaan dari keduanya? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan keputusan administrasi negara. Peraturan perundang-undangan itu merupakan suatu produk hukum yang dibuat oleh kewenangan yang memiliki legislasi seperti presiden, DPR, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, serta peraturan perundang-undangan ini berlakunya itu secara umum, abstrak, dan memiliki kewenangan yang tinggi yang berlakunya itu yang mengikat di suatu wilayah tertentu tanpa terkecuali. Nah, sedangkan keputusan administrasi itu tuh merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang sedang menjalankan tugas administratif atau pejabat administrasi seperti Perdana Menteri, Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Direktur Jenderal, dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya juga tidak seperti peraturan perundang-undangan yang mana itu memiliki peraturan yang mengikat tinggi, akan tetapi keputusan administrasi negara ini berlakunya itu secara umum tetapi tidak setinggi peraturan perundang-undangan karena keputusan administrasi negara ini bersifat konkret dan individual. Nah, teman-teman udah dengar kan penjelasan tentang perbedaan peraturan perundang-undangan dengan keputusan administrasi negara. Sekarang kita lanjut ke pasal-pasal tentang peraturan peradilan tata usaha negara. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara, yaitu mengenai pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peraturan daerah dan pemerintahan pusat itu merupakan yang bersifat secara umum dan merupakan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita memahami lebih lanjut, kita harus mengetahui tentang isi pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang bersifat umum yang dilakukan oleh jabatan yang berwenang untuk melakukan pemerintahan pusat maupun daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ini menjelaskan yang bersifat individual, final, dan juga kontrak, dan juga untuk perseorangan dan juga badan hukum. Jadi dapat kita tegaskan bahwa kedua pasal ini berhubungan secara konsisten. Yang pertama, peraturan yang bersifat umum dapat diuji oleh PT UN, sedangkan peraturan yang bersifat individual tidak dapat diuji oleh PT UN. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan dari Undang-Undang Indo sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara atau PETUN.
Secara sederhananya, kedua undang-undang ini mengatur tentang peradilan tata usaha negara, yaitu badan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 53 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu memberikan dasar hukum mengenai hak seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang disebut dengan PT-UN. Salah satu syarat penting agar gugatan dapat diterima yaitu dengan adanya dasar pengujian atau yang disebut dengan toasting ground. Kalau boleh tahu apa sih toasting ground itu? Nah, kalian tahu nggak sih apa itu toasting ground? Toasting ground adalah istilah dalam hukum yang berarti dasar pengujian atau dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menilai apakah tindakan atau keputusan pejabat negara sesuai dengan hukum. Nah, kalian sudah lihat kan video penjelasan dari kami? Jika ada teman-teman yang belum mengerti atau paham, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, everyone,